Hai semua, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi di sini saya Putri Hasanah Harahap dengan NIM 4201111116 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang apa itu dalil Pitagoras. Oke. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengetahui dalil Pitagoras lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui dulu nih apa itu sisi miring segitiga. Jadi, sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Sisi miring merupakan sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Sisi miring disebut juga dengan hipotenusa. Oke, nah jadi di sini ada tiga segitiga siku-siku nih. Mari kita mengecek bersama yang manakah sisi miring dari ketiga segitiga ini. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa definisi dari sisi miring adalah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku dan sisi miring itu terletak di depan sudut siku-siku. Jadi dari segitiga pertama ini kita dapat sisi miringnya adalah ini karena terletak di depan sudut siku-siku. Oke ya. Nah, untuk segitiga kedua juga. Nah, sisi miringnya adalah sisi ini karena terletak di depan sudut siku-siku. Oke ya. Nah, untuk segitiga yang ketiga, sisi miringnya yang terletak di depan sudut siku-siku juga. Yang mana? Yang ini. Oke ya. Oke. Nah, jadi mau bagaimanapun arah dari segitiga siku-siku ini, sisi miringnya tetap merupakan sisi terpanjang dan terletak di depan sudut siku-siku. Jadi jangan bingung lagi ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut. Nah, masuklah kita mengenai pembahasan dalil Pitagoras. Jadi, teorema Pitagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi Pitagoras ini hanya terjadi pada segitiga siku-siku ya. Dan Pitagoras juga menyatakan bahwa sisi miring itu merupakan jumlah kuadrat dari sisi lainnya, yaitu sisi tegak dan sisi alas. Sehingga dapat kita ambil rumusnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kita namai ini, sisi miring yang ini C, sisi tegaknya A, dan sisi alasnya B. Maka rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke ya. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama memeriksa kebenaran dari dalil Pitagoras ini. Nah, di sini ada tiga persegi, yang mana ada persegi yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Sisi dari persegi yang kecil itu panjang sisinya adalah 3. Nah, sehingga luasnya itu 9, karena rumus dari luas persegi adalah sisi kali sisi. Tahu 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sama. Persegi yang sedang ini, sepanjang sisinya itu 4. Luasnya adalah 16. Nah, persegi yang besar juga nih. Panjang sisinya 5, maka luasnya adalah 25. Oke ya. Nah, lanjut. Nah, jika ketiga persegi tadi kita satukan, maka akan membentuk segitiga siku-siku nih.
dengan persegi yang besar itu merupakan sisi miring dari segitiga siku-sikunya. Nah, maka di sini dapat kita lihat bahwa persegi tadi itu panjang sisinya yang kecil adalah 3, luasnya adalah 9. Nah, yang sedang juga nih 4 sisinya. Nah, luasnya 16. Nah, baru sisi yang besar juga nih 5. Oke, maka luasnya adalah 25. Oke. Nah, jadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. 9 itu jika ditambah 16, nah, hasilnya 25 kan? Oke. Nah, 9 ini itu merupakan hasil dari 3 pangkat 2 ya kan? Nah, 16 juga 4 pangkat 2. Nah, 25 juga ya. Itu 5 pangkat 2. Nah, 3 ini merupakan panjang sisi dari sisi yang kecil, dari persegi yang kecil, yaitu persegi yang A kuadrat. Ditambah, nah yang 4 itu merupakan panjang sisi dari B kuadrat. Nah, yang 5 itu juga merupakan panjang sisi dari persegi C kuadrat. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini dapat kita buktikan benar teorema dari Pythagoras itu bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita akan menghitung sisi A dan B? Dari tadi kan kita hanya membuktikan sisi C atau mengetahui sisi C-nya. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana mencari sisi A dan B. Nah, ada segitiga siku-siku nih. Sisi C-nya itu merupakan sisi miring, A sisi tegak, dan B sisi alas. Nah, untuk menentukan sisi lainnya, yaitu sisi AB, dapat kita gunakan rumus ini. Nah, sisi C tadi kan udah, C kuadrat adalah jumlah dari kedua sisinya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari A, kita tinggal mengurangkan sisi terpanjang dengan sisi lainnya, yaitu C kuadrat dikurang B kuadrat. Sama nih dengan B, B juga mengurangkan sisi terpanjang, yaitu C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke ya. Nah, dapat kita sederhanakan lagi bentuk rumusnya, yaitu menghilangkan eh, kuadrat ruas kiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengakarkan kedua ruas. Maka didapat C-nya yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya itu adalah akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. B-nya juga sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke, nah di sini ada contoh soal nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di C. Nah, yang ditanya tentukan panjang sisi BC. Langkah pertama kita namai dulu nih sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini. Yang mana sisi miringnya C, sisi tegaknya B, sisi alasnya A. Nah, rumus tadi kan kita dapat tuh salah satu rumusnya untuk menentukan sisi BC atau sisi A, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. C kuadrat itu sisi dari AB, yaitu nilainya 15 kuadrat dikurang sisi B, nilainya 12 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 225 dikurang 144. A kuadrat itu hasil pengurangannya adalah 81. Nah, A-nya sama dengan untuk menghilangkan kuadratnya tadi, kan sudah kita ketahui, yaitu dengan mengakarkan kedua ruas, maka didapat A-nya sama dengan akar 81. Jadi A atau sisi BC bernilai 9 cm. Terima kasih.
Sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.